hadirnya kita dalam majlis mubarakah ini tidak lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sesi yang kedua setelah dulu bulan berapa sempat dapat kajian subuh di sini. Adapun kalau pengajian muslimat Qurrata A'yun itu ada sudah ketiga kali atau keempat kali di tempatnya yang di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdir menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai orang Islam. Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberikan bahagia dunia, bahagia akhirat. Maunya kan begitu. Seperti anak-anak muda sekarang katanya. Gitu ya, ketika masa remaja poya-poya, dewasa bahagia, mati masuk surga gitu kan. Jadi diambil enaknya gitu kan. Nah, karena tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan kan begitu. Dan tidak ada keabadian kalau tidak dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Tapi semua itu bukan tangan manusia, tapi adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam keadaan apapun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah hendaklah untuk tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu barangkali sebagai orang yang sudah punya rumah yang baik, keluarga yang baik, lalu kita masih belum sholat, lalu kita masih belum ikut ngaji, lalu kita masih menjadi orang yang pelit, sementara ada orang-orang yang hidupnya masih numpang di rumah orang, masih kontrak, masih bambu, tapi sholat 5 waktu dia jaga dengan baik, dia bisa sholat berjamaah di masjid, luar biasa. Dahulu ada seorang ulama yang luar biasa, bahkan orang menyebutnya dia sebagai wali Allah, yaitu seorang ulama yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang ulama yang memang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun dia selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukurnya kepada Allah. Dan orang justru banyak melupakan syukur kepada Allah. Kalau dia banyak syukurnya kepada Allah dengan untayan kalimat yang indah, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sudah hafal? Pakai alhamdulillah. Saya paling gampang, saya pendek-pendek alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong kadang pendek bisa hafal malah enggak dipakai. Orang itu apa? Doa mau tidur, no berdoanya. Bismika ahya, bismika amun. Banyak orang yang lupa untuk mengamalkannya. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Juga banyak orang yang tidak mengamalkannya. Ini seorang hamba Allah yang bernama Abu Kilabah. Dia selalu dalam keadaan apapun menyebut syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untaian kalimat yang sangat indah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala pujian milik-Mu yang telah mengistimewakan diriku dalam penciptaan-Mu yang lainnya. Dia mengucap syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan semesta yang ada. Tahukah orang yang ucapan syukurnya yang indah seperti itu ternyata dia seorang hamba Allah yang buta. Kedua matanya buta, tidak punya kedua tangan alias tangannya buntung, dan dia seorang yang berpenyakit sehingga dikucilkan oleh warga masyarakat karena mungkin penyakitnya sangat menular, sangat bau barangkali, sehingga dikucilkan oleh masyarakat. Dia berada di suatu tempat yang jauh dan gersang di bawah tenda yang lusuh, ditemani seorang anak kecil untuk
sekedar membantu mengambilkan air wudhu. Orang seperti itu pujiannya kepada Allah luar biasa. Puji Allah terus. Allah yang telah mengistimewakan diriku di dalam penciptaan Allah yang lain. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah. Dulu pernah ada seseorang yang datang ke masjid mau sungkem ke Allah dengan sujud tersembur kepada Allah. Kenapa? Dia punya persoalan yang besar yang dia hadapi, tetapi dia diberikan oleh Allah kehidupan fisik yang lengkap. Sementara ketika di masjid itu ada seorang buta sedang berzikir, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka kemudian dia tersinggung, ya Allah, orang buta seperti itu, dia bisa syukurnya banyak, dia bisa memuji Engkau, bisa melihat kenikmatan yang besar yang Kau berikan. Bagaimana dengan diriku seperti ini, bersedih, bersusah, sementara Allah memberikan karunia yang besar, panca inderanya lengkap, badannya sehat, punya keluarga, tapi kurang rasa syukur kepada Allah. Oleh karena itu perlu kita banyak bersyukur. Maka kita jadi kumpul di sini ngaji. Ngaji itu apa? Ya ngaji. Kalau dulu Bapak Ibu kita masih dulu anak-anak, orang tua bilang, nah ayo ngaji, nah ke masjid. Maksudnya ngaji itu apa? Baca Quran. Ngaji, nah ayo ngaji, supaya belajar baca Quran. Ngaji itu sebenarnya mengkaji. Nah kita kumpul di sini ngaji. Apa ngaji? Untuk mengkaji. Tembung kata kalau bahasa Jawa ngoji, sing songo lan sing siji. Ngaji itu apa? Mengkaji untuk membenahi diri, bukan untuk membenarkan diri. Banyak orang rajin ngaji untuk membenarkan diri, supaya ngene lho dadi wong iku sing bener kaya aku, liyane salah kabeh. Itu karena salah niat. Ngaji tujuannya untuk membenarkan diri. Ngaji panjenengan saya hadir itu ngaji untuk membenahi diri. Cari obor yang bisa menerangi hati. Hati bisa lebih baik. Maka orang ngaji ngoji sing songo lan sing siji, bagaimana kita bisa membenahi diri kita ini dari lubang 9 dan satu lubang ingkang ngaji. Lubang 9 nopo? 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Jumlahnya 7. Turun ke bawah ada 2 lubang, masing-masing sudah tahu. Jumlahnya 9 lubang. Kalau panjenengan sudah ahli zikir, ahli majelis ilmu, sering ngaji, insya Allah mudah-mudahan ngaji kita bisa sukses untuk membenahi lubang 9 itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga. Maka ada orang mengatakan, Masya Allah, Allah itu hebat, nyiptakno mata 2, nyiptakno lubang telinga 2, mulut 1. Jangan kebanyakan ngomong, perhatikan dulu dengan pandangan matamu, dengarkan baik-baik apa yang terjadi, supaya saksi mata, saksi telinga benar-benar tahu semuanya, baru kita bicara. Kita ini banyak bicara, belum mendengar secara lengkap. Banyak bicara sebelum melihat dengan jelas. Maka ngoji, bagaimana kita mengkaji ini bisa membenahi lubang 9 dan 1 lubang ingkang ngaji. Napa 1 lubang itu? Lubang hati. Maka ngaji menjadikan kita jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya dalam hati. Kata Rasulullah, di sini letaknya takwa. In saluhat sairu amali, in fasada sairu amali, inna fil jasadi mudghah ala wahyal qalb. Segumpal
lihat ini benar atau tidak, ini diridhoi Allah atau tidak.